ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ma'alif syai'ulillahumul fatihah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman berapa nih? Halaman 6 bacaannya Syahdan. Syahdan ya? Syahdan bermula hukum belajar ilmu usul. Maaf, turunkan dikit Ustaz ya. Bermula hukum belajar ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini nama lainnya tauhid atau ilmu kalam. Nah, belajar ilmu usuluddin atau ilmu kalam itu hukumnya dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syara. Belajarnya wajibnya. Artinya dituntut akan dia ilmu usuluddin akan sebagai dengan tuntutan yang lazim, yang wajib. Tiada dimudahkan, tidak diberi keringanan pada meninggalkan dia. Kemudian dibagi akan wajib pada syara. Jadi wajib belajar ilmu usuluddin minimal rukun iman. Nah, rukun iman itu paling kurang. Bab awaluddin ma'rifatullah. Kalau mengajar itu fardu kifayah. Kalau banyak tuan gurunya. Tapi kalau kita sendiri tuan guru udah ada orang lain, fardu ain tidak bisa idah. Jadi di kampung atau di masjid itu memang harus ada yang ngajar. Nah, ilmu fardu ain tadi. Babnya kalau tidak berdosa sekampungan. Nah, wajib pada syara itu atas dua bagi. Pertama wajib yang fardu ain pada belajar. Yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu sekedar mengetahui rukun iman, yaitu mengetahui Allah ada, tandanya langit dan bumi. Yakin adanya amantu billah wa malaikat ada. 10 yang wajib diimani. Malaikati wa kutu kitab Allah ada 4 wajib. 1 kita amalkan Al-Quran. Malaikat wa kutu wa rusulih rasul. Yakin kita ada 25 nabi dan rasul wajib kita yakini adanya. Nah, itu paling kurang tuh. Kemudian wal yaumil akhir, hari kiamat kita yakin akan terjadi. Kemudian lagi ada bil qadari khairi wa syarri, qadar Allah, program Allah baik dan buruk. Itu sudah segitu cuman yang wajib. Tidak banyak ya. Nah, itu fardu ain segitu. Itu paling kurang orang tadi. Andaikan kemarin orang meyakini orang lain ikut, kamu siapa yang disembah? Allah. Di mana kamu taunya Allah? Ya tuh ngikut bapak kami. Nah, itu dan keyakinan itu kuat. Andaikan dia dibunuh pun tak mau berubah akidahnya. Itu ada mengatakan berdosa. Nah, dia tidak mencari dalil. Tapi ada yang mengatakan itu sudah lepas mukminnya. Bermula qadar yang wajib fardu ain, mengetahui dia yaitu
barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklid. Taklid itu ngikut orang kepada tahqiq. Artinya ngikut orang itu kata orang cuman siapa yang kesembah Allah, kata siapa, kata guru kami ya. Kata orang harusnya gimana kau tanya Allah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, minimal segitu. Itu namanya tidak taklid. Dan yaitu mengatakan yang wajib bagi Allah 20. Nah, sifat Allah itu 20 yang wajib. Ini harus tahu juga ya. Tidak wajib apa dengan tafsil ya, dan yang mustahil atas 20 lawannya dengan tafsil, satu-satunya dengan dalil. Dan dikala dengan dalil ijmali itu adanya Allah langit dan bumi, sifat kudrat langit dan bumi, apa saja tadi langit dan bumi itu, nah itu ijmali namanya. Sekalipun seperti isbat tetap akaid yang 20 itu dengan dalil baharu alam. Baharu alam itu adanya langitnya, adanya bumi, tidak abadi, berarti Allah abadi. Serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu dari pihak baharukah atau daripada pihak imkan mungkinkah atau pihak keduanya. Dan lemah pula hendak menolak syubhat yang datang ia hendak membinasakan dalil. Artinya kalau ada kesamaran dia tak bisa jawab. Orang nanya, kata orang Allah itu di atas ya, ngapa tangan orang berdoa gini, tak bisa dia jawab. Nah kata orang di Quran tuh ngapa wayabka wajhu rabbika, kekal zat wajah Tuhan. Tuhan tuh ada mukanya ya, nah, tak bisa dia jawab. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah. Nah Allah tangan dia, kata orang tidak bisa dia jawab. Itu tak masalah. Yang penting dia yakin adanya Allah. Dia tak bisa summalal arsh, Allah bersemayam di aras. Bersemayam tuh tidak tahu dia artinya, pokoknya Allah tuh berada di atas aras, berarti ada tempat dia bisa dijawabkan. Tak masalah itu. Yang bisa ada bisa dia dengan dalil yang ia mengambil dalil itu. Maka dalil ijmali garis besar jumlahnya itu yang dapat kebinasaan manusia menetapkan dia, seperti gembala kambing dan gembala unta dan orang dusun adalah mereka itu melihat sesuatu yang ajaib-ajaib, berkata mereka subhanallah. Nah, siapa yang menjadikan ini? Yakni tiada yang menjadikan dia ini melainkan Allah. Jadi orang-orang dusun, orang-orang kampung, orang-orang parit, orang-orang desa yang tidak ada yang pengetahuan itu, dia penggembala kambing itu dalil garis besar aja, melihat sesuatu yang aneh, tidak mungkin ini disedianya, pasti ada yang menjadikan, tidak lain yang menjadikan adalah Allah. Nah, itu dalil jumli namanya. Atau tadi gampangnya Allah adanya langit dan bumi itu aja. Maka mengambil dalil atas orang yang mengadakan alam ini Allah. Nah, seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan? Kamu katanya dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendaki. Katanya kau macam mana taunya adanya Allah? Dalil atas mengadakan alam. Ditanya, apa yang kamu kenal Tuhan kamu? Artinya kamu tuh mengenal Tuhan kayak apa? Mengenal Allah. Dia jawab, tidak dapat maksud kami akan barang yang kami kehendaki. Artinya kami kadang-kadang ingin sehat, tapi ternyata tidak, sudah berobat. Kami ingin banyak dapat rezeki, nanam sawah beberapa hektar, tapi ternyata tidak. Kami ingin dapat ikan banyak, kata orang nelayan tadi beberapa, pokok beberapa pompong tadi cari ikan, tapi tidak berhasil. Nah, petani sayur-sayuran nanam padi banyak, nanam sayur-sayuran kali banjir tak dapat apa-apa, malah rugi.
Itu katanya ada Tuhan berarti itu. Bab kalau apa-apa yang kami inginkan menjadi kenyataan terus, berhasil terus, berarti hebat kami itu. Tak ada yang ngatur berarti, sesuai kemauan kita aja. Nah, jadi itu katanya tandanya kami taunya Allah ada, kami kenal itu. Tidak dapat maksud kami akan barang yang kami kenal. Atau cita-cita itu tak jadi kenyataan, jarang yang jadi. Nah, itu dia. Seperti kayak cerita kata Asmu'i. Asmu'i ini bin Jahim, keluar akan pada suatu hari, dia pada suatu keluar dari masjid Jami', yakni masjid tempat orang berhimpun sebelum Jumat, itu masjid Jami' namanya. Masjidnya kan masjid Jami' nih. Masjid Sabila itu bukan Jami', masjid Mujahidin juga tidak, masjid Takwa juga tidak. Masjid Jami' itu di salat Jumat. Nah, pada negeri Basrah, yaitu satu karya, satu kampung, hampir dekat dengan negeri Baghdad, maka ada aku berjalan pada tengah jalan berjumpa dengan seorang Arabi. Arabi ini orang Bedui, kalau kita orang desa, orang kampungan banget ya. Adatnya pun tidak tahu dia nih adat, dia adat tak punya. Nah, yakni Badui, orang pedusunan, orang kampung yang mendiami dusun, yang menunggang atau mengendarai ia di atas onta baginya, artinya milik dia. Menyangkutkan bacanya itu ya, masangkut kantornya, menyangkutkan ia akan pedang pada bahunya Arabi, dan pada tangannya anak panah, di tangan anak panah, pedang di bahu. Maka memberi salam ia Arabi akan daku, kata Asmu'i tadi. Aku suruh berkata ia akan daku. Kau akan daku, siapa kamu? Maka berkata aku daripada anak cucu Asmi. Berkata dia, aku dari anak cucu Asmu'i. Maka berkata ia Arabi, dari mana kamu Asmu'i? Ini orang Arabi tanya ya. Maka kataku datang dari tempat membaca Kalamur Rahman, kalam yang pengasih penyayang, Kalamur Rahman namanya. Maka berkata ia, adakah bagi Rahman itu kalam yang dapat dibaca orang? Kata orang tadi, kata orang Badui, ada tak bagi Rahman itu kalam yang dapat dibaca orang akan dia? Maka jawabku, bahkan iya. Maka dikata, baca olehmu atasku suatu daripadanya Rahman. Maka kataku, turun olehmu hai Arabi daripada unta kamu, dan hendaklah engkau membaiki akan adab. Maka lalu turun ia daripada dari untanya dan duduk ia, maka aku bacakan. Jadi dia tadi bertanya, kayak pintar juga orang Badui ini. Nah, kata Asmu'i, kau turun dulu, tidak beradab pula yang nanya di atas unta. Nah, lalu dia turun. Hendaklah membaiki adab, dan maka turun dari antara dan duduk ia, maka aku bacakan surah Az-Zariyat hingga sampai pada firman Allah, wafil ardi, dan yaitu di bumi ayatun ada tanda-tanda, bermula tanda-tanda lil mukinin bagi orang yang yakin. Wafi ampusikum, dan pada diri kamu, apala tubsiruna, apakah tidak
memperhatikan oleh kalian. Artinya dan dalam bumi, di bumi itu ada beberapa tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan wujudnya Allah, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan Dia, mengesahkan Dia. Dan diberi kamu itu pun ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintahkan kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan Dia, yakni hendaklah kamu ketahui akan Dia. Maka kata Arabi, benar Rahman itu. Kata Arabi berarti benar Tuhan yang pengasih penyayang itu berfirman, iya, maka tahi unta itu menunjukkan ada unta, dan bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang berjalan. Nah, jadi tandanya ada Allah tadi, adanya kita inilah. Ada tai unta berarti ada untanya itu, entah di mana kalau untanya ada. Sekitar situlah kalau untanya baru tainya. Ada telapak kaki orang berpijak, kelihatan karena tadi lumpur atau debu, berarti menunjukkan ada orang yang berjalan. Maka langit itu ada buruj. Buruj itu gugusan bintang, tempat berjalan bulan dan bintang dan matahari. Dan bumi mempunyai jalan, dan laut mempunyai ombak. Tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif, lemah lembut, hingga akhir ayat. Artinya adanya langit, adanya laut itu petanda adanya Allah, tak mungkin tak ada. Orang biasa ke kebun, ada bekas harimau, ada tuh takut orang, di hati tuh orang. Orang tadi di pohon ada tai burung situ, berarti burung tidur situ. Nah, berarti nanti kalau cari malam ada di situ. Dan tiadalah berhajat hamba sebutkan hingga tamam hikayah itu, karena maksudnya hendak menyatakan dalil ijmali, dalil cara garis besar itu. Banyak orang yang mendapat akan dia, hingga segala awamul muslimin pun dapat. Sebabnya matanya cukup dengan adanya alam ini. Apa saja yang ciptakan Allah itu tanda adanya Allah, mudah. Bahwasanya fardu ain, nah ini yang kedua, atas tiap-tiap seorang yang mukallaf itu mengetahui dalil ijmali. Dalil ijmali itu secara garis besar adanya langit dan bumi itu adanya Allah. Allah. Apa dalil wujud Allah? Langit dan bumi itu aja, itu namanya ijmali. Maka lepaslah ia daripada taklid dan masuklah yang kepada tahqiq. Tahqiq itu berarti sudah benar ya. Maka dalil ijmali itu dikatanya tandanya Allah Ta'ala itu wujud alam. Adanya alam berarti ada Allah tuh. Atau alam ini, maka tiap-tiap ditanya daripada dalil satu sifat daripada sifat 20, maka dijawab alam atau makhluk, ini dalilnya. Padahal lemah ia daripada mentakrirkan, menetapkan dalil, dan lemah daripada menghuraikan syubhat. Pokoknya apabila dia bilang sifat wujud, apa dalilnya? Adanya Allah, setuju. Kidam apa tandanya, dalilnya? Adanya Allah, itu aja jawabannya bisa. Adanya alam, dah sudah lepas tuh. Pada lemah ya, tidak bisa dia tuh menguraikan, menjelaskan tuh. Kalau ada kesalahan tidak bisa. Dan kedua, wajib kifayah. Wajib kifayah ini bahasa kita fardu kifayah. Asal ada yang satu sudah melaksanakan, yang lain tidaklah lagi berusaha. Yaitu barang yang kuasa mentahqiqkan masalah. Mentahqiqkan tuh bisa mendatangkan dalil, mengetahui dengan tafsir sekali meskipun dalil ijmali. Nah, itu namanya tahqiq, orangnya muhaqqiq namanya. Kalau mudaqqiq lain lagi.
Dapat dia tadi nyatakan yang sebenarnya. Mentahqiqkan masalah dan kuasa menetapkan dalil seperti katanya bermula alam ini baharu. Nah, tiap-tiap baru akan binasa dan tiap-tiap yang baru itu ada yang membaharukan dia, atau dikatanya alam ini mungkin artinya diciptakan, dan tiap-tiap mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia. Nah, maka subhat ahli bid'ah yang mendatang ia akan dia supaya hendak menolakkan dalil. Dia tak bisa juga kalau di depan orang. Maka wajib bahwa ada pada tiap-tiap masapat kasar. Nah, orang yang mengetahui dengan demikian itu, ini pada payah masapat kasar ya kesini kesengati itu harus ada, artinya bisa orang nuntut. Dan dengan yang tinggal daripada ahkam hukum-hukum syariah pada tiap-tiap masapat adu itu kita memanggil teman itu bisa adu, namanya kawan musafir. Seorang kadi karena banyak berbantah-bantahan, bertengkar, berdebat, maka jika ada seperti demikian itu lepaslah dari berdosa isi negeri. Nah, jadi satu daerah baguslah masih kita ini ada pengajian dua, minimal satu itu pengajian ada di suatu masjid itu. Nah, siapa kata dia yang ngajar harus ada. Dan jikalau tiada seorang yang muta'addim ini saya berdosalah sekaliannya. Kenapa fardu kifayah? Hafal Quran juga tadi satu dusun di daerah itu harus ada yang hafal tepat doain, baik fardu kifayah. Nah, kalau sekarang alhamdulillah ada banyak. Kalau dulu memang payah. Dulu kayak Asbulkan Anwar Al-Hafiz cuman ada satu-satunya. Kalau demikian, kalau tidak ada yang tahu berdosa isi negeri itu. Dan jikalau tiada seorang yang mengatakan demikian itu niscaya berdosa sekaliannya. Maka tatkala itu wajiblah sekalian ahli negeri itu belajar hingga dapat seorang dapat mengatakan tersebut itu serta bahwa menguraikan dia subhat menjelaskan. Jadi ada satu belajar di subhat yang didatangkan oleh orang mulhid. Mulhid itu oleh orang ingkar. Nah, contohnya tadi kata orang Allah itu ada, cuman katanya tak bisa dilihat ada. Nah, dia bisa, jadi kita bisa nyalakan. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat, gitu kan? Di tubuh kita ini ada roh, ada dan kita bisa melihat. Dia bisa kan ada, padahal Allah juga memang kada boleh dilihat. Tidak ada yang berhak melihat kecuali nanti di akhirat. Di dunia Nabi Muhammad cuman yang bisa melihat. Nah, berkata bahwasanya arat bagi alam artinya sifat ini baru tetapi tiada awalnya. Alamnya kan tak ada berawal. Orang bilang begitu dan semuanya demikian itu dari perkataan orang sesat. Alam ini katanya tak bermulaan. Seperti syubhat yang didatangkan oleh mujassimah. Ada aliran mujassimah. Mujassimah ini asal kata jismun, Tuhan itu bertubuh seperti manusia. Sebab ayat Quran adakan wayabka wajhu. Nah, berarti Allah punya wajah. Cuman tidak sama wajah kita. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah punya tangan kata dia. Tidak sama dengan kita. Kalau kita tak gitu, yadul itu kita artikan kekuasaan Allah. Wajhu rabbika itu kita katakan zat, bukan punya wajah. Sumastawa alal arsy, arah Allah bersemayam di atas langit. Di atas apa bersemayam? Di kurs arash. Bersemayam kita artikan tadi berkuasa. Nah, itu kalau mujassimah ini Tuhan punya tubuh seperti kita. Yang berkata oleh mereka itu Allah itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap berdiri dengan sendiri itu jismun. Nah, Allah itu kan bertubuh karena berdiri sendiri, maka jadilah Allah itu jismun, tubuh. Maka adalah perkataan itu sesat. Nah, sesat
maka adalah yang demikian itu berkehendak pada ada orang yang menolakkan perkataan yang sesat itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalihkan dia. Jadi itulah tadi kita jelaskan bahwa yang dimaksud wajah itu zat, yang dimaksud tangan kekuasaan, yang dimaksud bersemayam di aras berarti Allah berkuasa, yang dimaksud dengan ada di Quran, ada hadis tuh tanazzalu wajah Arab buka sop pasop, datang Tuhanmu. Kalau datang tuh ada tempat, ada tubuhnya. Jadi ditawilkan di ada kalimat yang dibuang, wajah amru rabbika, urusan atau perintah, itu namanya ditakwilkan. Sebab tidak mungkin Allah menurut tauhid punya tangan. Al-ardu matwiyatum biyaminih, bumi dilipat Allah dengan tangan kanan. Itu juga berkuasa artinya. Jadi ada yang boleh mengalahkan dia deh. Seperti barang yang dihikayatkan bahwa ada satu dahri, ada datang pada zaman Hamad. Jadi ada aliran dahriyah, dia bertuhan pada masa waktu, karena waktu inilah yang membuat kita dari muda jadi tua, yang tua akhirnya akan tiada. Yang menyebabkan meninggalkan waktu sampai ajal itu waktu. Jadi Tuhan itu adalah masa, dahri namanya. Datang ia pada zaman Hamad, guruku Imam Abi Hanifah, guru Imam Abi Hanifah. Hamad ini guru Abu Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama hendak berdalil. Orang dahri itu pintar ya, berdalil. Ia dengan katanya, kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya. Kalau setiap yang ada itu kata ada tempatnya, ngapa Allah tak ada? Maka tiada suatu yang maujud yang ada melainkan ada tempat. Kita melihat ikan, ada tempatnya. Kan kita melihat biawak, ada tempatnya. Kita melihat ayam, ada melihat orang, ada tempatnya. Bintang ada. Gimana katanya Allah ini tak ada tempatnya? Maka beberapa mereka yang sudah dikalahkan oleh dahri, tidak bisa orang kalahkan. Maka bertanya ia kepada manusia, adakah lagi tinggal dari ulama kamu seorang? Maka sahut orang banyak, ada lagi, yaitu Hamad. Hamad ini guru dari Abu Hanifah. Maka berkata dahri, hai Khalifah, hadirkan olehmu akan dia pada aku supaya berhujah. Jadi raja disuruh menghadirkan. Sertaku, maka menyuruh Khalifah akan Hamad. Maka berkata Hamad, diberi tangguh. Kata Ahmad, aku beri tempo dulu. Olehmu akan daku malam ini. Maka tatkala berpagi-pagi datang Abu Hanifah, dan adalah ia lagi kecil. Abu Hanifah itu masih kecil ya. Maka melihat akan gurunya yang bernama Hamad itu dalam duka cita, kan sedih, besok harus berdebat. Kalau dia kalah, habislah sudah ajaran ahli sunnah. Maka bertanya Abu Hanifah akan dia, apa sebab daripada percetaan, ada sedih apa bikin sampian sedih? Maka berkata ia, betapa aku tidak duka cita, bagaimana aku tidak sedih? Telah menyeru oleh Khalifah akan daku berhujah pada serta dahri, dan telah menghimpunkan segala ulama, dan semuanya kalah. Dan aku bermimpi semalam, kata Abu Hanifah, di dalam tidurku aku melihat yang sangat mungkar. Maka berkata Abu Hanifah, aku melihat dalam tidur sesuatu yang mungkar tadi. Apa? Ia katanya, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas lagi berhias, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi, maka memakan akan buah kayu itu hingga habis, dan daunnya dan cawang itu cabang, hingga tinggal batang semata-mata. Itu kata dia, ia katanya, aku lihat bermimpi dan dusun itu ada tadi
ada sangat luas. Di sana ada tadi satu pohon kayu yang berbuah daripada satu penjuru. Cuman datang babi, dimakan babi habis kecuali tertinggal batangnya. Berarti rendah mungkin kelapanya nih. Kalau bisa nih. Nah, lalu daunnya pun habis hingga tinggal sama, maka keluar daripada apa tuh? Babi tadi ya. Dari umbi pohon. Dari umbi pohon batang itu kayu itu satu harimau. Tapi ada pula harimau. Maka ditangkapnya akan babi. Harimau itu kan babi. Lalu mati babi itu. Maka berkata Abu Hanifah bahwasanya Allah mengajar ia akan daku ilmu tafsir mimpi. Maka mimpi ini baik. Maka kita dan jahat pada setru, baik bagi kita tapi jahat bagi musuh. Maka jikalau engkau izinkan bagiku kepada takbir menafsirkan akan dia, niscaya aku takbirkan dia. Maka berkata Hamad, takbirkan olehmu ya Nu'man. Artinya kan Abu Hanifah Nu'man, nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka berkata iya Hamad, bermula dusun yang luas lagi berhias itu agama Islam. Agama Islam tadi hancur. Babi itu berarti dahri tadi. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Ulama kan habis tadi. Dan asalnya batangnya yang tinggal itu engkau. Jadi tadi yang lain itu pohon itu ulama, sedangkan hiasan tadi adalah agama Islam. Nah, dan babi itu dahri. Dari tadi hebat yang mengalahkan semua buah ulama, ya, ibaratnya buah-buahan tadi habis. Dan harimau yang membunuh babi itu aku kata siapa tadi? Kata Abu Hanifah. Maka berjalanlah engkau dan aku serta engkau. Maka dengan berkah himmah kesungguhan engkau dan berkah hadrat engkau, aku berkata sertanya, dan aku lazimkan hujahnya. Nanti aku yang jawab, kata Abu Hanifah. Padahal dia masih kecil. Maka sukalah senanglah Ahmad itu, dan berdiri keduanya ketika itu juga ke masjid Jami. Maka datang khalifah dan berhimpunlah terhimpunlah segala manusia pada masjid Hamad itu, yakni majlis Hamad yang hadir itu. Dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarir. Sarir itu ranjang asalnya atau dipan. Memegang ia akan kaos gurunya dan kaos dirinya. Maka datang dahri dan naik ia di atas mimbar dan berkata dia, siapa yang menjawab akan soal aku ini? Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui dijawabnya akan pernyataan. Coba katakan, kalau orang itu tahu pasti jawabnya, kata Abu Hanifah. Padahal kecil masih. Pertanyaan kamu itu. Maka berkata, dari siapa engkau, hai anak kecil? Engkau berkata-kata serta aku beberapa orang punya kemegahan dan orang-orang tua yang dan sorban-sorban yang besar dan yang punya kain yang megah dan tangan baju yang luas. Lemah mereka daripada aku, tak ada yang bisa mengalahkan kaumnya, apalah kecil. Berarti dia sombong, orang sombong bisa kalah. Maka betapa engkau berkata sertaku, padahal kecil muda umur kau dan hina diri kamu. Ini sombong dia nih. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai surban yang besar-besar. Orang tadi bukan pakaian, kata Abu Hanifah, biar sorban kayak keratan ayam, di atas biar kayak telur ayam. Bukan di situ letaknya, kata Abu Hanifah, bukan pakaian. Dan kain yang megah dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh diletakkan dia bagi ulama. Seperti firman Allah, wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi Allah, mereka akan ilmu berapa derajat.
dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu itu beberapa derajat. Maka berkata dari engkau yang menjawab akan soalku, maka kata benar bahkan iya aku jawab akan soal engkau dengan taufik Allah. Maka berkata ya, adakah Allah itu maujud? Kata orang, ada tak Allah tuh? Maka dijawab Abu Hanifah, bahkan ada. Berkata ya, di mana? Kalau ada Allah itu di mana? Iya, kata Abu Hanifah, di mana dia Allah? Kata Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Kata dari, betapa ada maujud? Kalau ada, ngapa tak ada tempatnya? Nah, tiada ada tempat baginya. Kata Abu Hanifah, maka ini dalil pada diri kamu. Katanya di mana? Iya dalilnya. Kata Abu Hanifah, yaitu tiadakah pada dirimu itu nyawa? Kau punya nyawa ada? Kata Abu Hanifah, ada. Nah sekarang di mana letaknya? Nah, maka katanya bahkan iya. Kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Di kepala kamu kah? Atau di perut kamu, atau di kaki kamu? Maka tercengang, bingung tadi. Ia kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air, sebuah dalil yang lain pula, dan berkata, ia Abu Hanifah, tidakkah pada bersesuaian minyak? Nah, kata dari bahkan kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di ataskah atau di bawah? Maka tercengang pula dia dari. Maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air. Air dan minyak itu di mana tempatnya? Kan tidak ada. Samalah itu, suatu itu demikian tiada dapat pula bagi Allah itu di dalam kaun ini tempat. Panjang ceritanya, mesti bersambung ceritanya. Nantilah kita sambung. Kata dari, maka apa ada dahulu daripada Allah? Tadi kata dia Allah itu ada, sekarang di mana tempatnya? Dibalikannya, di tubuh sampian ada tak katanya roh atau nyawa? Ada, di mana tempatnya? Kata bisa juga dia. Air dengan minyak itu di mana tempatnya? Tak ada juga kan? Nanti kita sambung cerita panjang cerita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu